Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi dapat memulai hari ini dengan berbakti kepadamu, memuji Engkau, dan sekarang ini bersiap sedia untuk mendengar firman Tuhan disampaikan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan rancangan Tuhan dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu, dan akan berbuah lebat memuliakan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudara sekalian. Hari ini kita melihat pembacaan Injil ini. Dan sambil kita melihat pembacaan Injil ini, kita juga mau menggunakan tema ini, kepimpinan kehambaan di dalam dunia yang mementingkan diri, dalam budaya yang mementingkan diri. Ataupun dengan kata lain, kepimpinan sebagai hamba dalam budaya yang mementingkan diri sendiri. Apa yang kita lihat pada hari ini, saudara, adalah kita mau memberi dorongan kepada kita supaya kita terus melayani Tuhan. Kita belajar daripada kedua murid ini, apakah kelemahan mereka dan bagaimana Yesus menukarkan keinginan mereka itu menjadikannya satu pelajaran yang sangat baik untuk kita menelusuri jalan kepimpinan kita. Kita mau melayani terus walaupun dalam keadaan yang susah, dan kita mau melayani terus dengan segala kerendahan hati kita. Seperti pepatah Melayu yang ada mengatakan, takkan hilang bisa ular menyusur akar. Jadi apapun keadaan kita, kita mau melayani Tuhan seperti itu. Malangnya saudara, di dalam dunia hari ini kita dibelenggu oleh budaya ini. Budaya yang mementingkan diri sendiri ini. Kalau perkataan kepimpinan kehambaan ini, kalau kita mau melihat maksudnya itu ialah kita memimpin dengan cara melayani orang lain. Seperti kata Tuhan Yesus, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kepimpinan kehambaan ini adalah seorang pemimpin yang merendahkan dirinya setara dengan orang lain, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan dia akan melakukan sedemikian. Tetapi dalam budaya yang kita katakan mementingkan diri ini, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka mau adalah keinginan pribadi mengatasi keperluan orang lain. Keselesaan pribadi itu menguasai dirinya sehingga tidak ada ruang bagi dia mengambil kira kepentingan orang lain. Dan kita duduk dalam budaya yang seperti itu. Saya berharaplah hari ini kita di sini tidak ada orang yang mengamalkan budaya mementingkan diri ini. Kau lihat saja orang datang ke gereja, di mana dia tempat duduknya. Adakah dia berebut tempat duduknya? Minggu lalu aku duduk di sini, tahu. Tahun lalu pun aku duduk di sini juga. Kenapa kau duduk di sini? Ini tempat dudukku ini. Apa itu artinya itu? Itu adalah rentetan atau hasil ataupun pengaruh daripada kepimpinan yang mementingkan diri sendiri. Ada orang seperti itu. Kalau dulu gereja kita seperti di sana itu, ya, tempat duduk itu ramai orang akan melihat siapa yang duduk di sipi ini. Dan orang itu akan tetap duduk di sipi itu, di tempat itu. Dan orang lain tidak berani pun duduk di tempat itu. Karena dia tahu itu tempat duduk dia. Ini pun juga adalah cerminan budaya yang mementingkan diri sendiri. Kita tahu bahwa dia duduk di sana, kita tidak mau duduk di sana. Demikian juga dengan saya. Kalau saya duduk di sini, orang tidak akan duduk di sini. Karena itu pengaruh budaya yang mementingkan diri.
Jadi saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan Injil hari ini Yesus menyingkapkan kepada kita apa artinya menjadi seorang pemimpin. Itulah sebabnya kita angkat tema ini, kepimpinan kehambaan ini di dalam budaya yang mementingkan diri. Bagaimana kita mau menelusuri, mengupas hal ini? Kita lihat dari peristiwa ini. Dikatakan saudara bahwa murid Tuhan Yesus, mereka sedang berjalan naik atas bukit menuju Yerusalem. Itu bukan dalam pembacaan sebentar tadi lah. Pembacaan sebentar tadi bermula dari ayat 35. Sebelum itu mereka berjalan menuju ke Yerusalem. Ke atas bukit Yerusalem itu. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia akan, bila sampai di sana akan disengsarakan. Dan dia akan mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit balik. Mereka sedang menuju ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ini apa terjadi? Dalam ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, Yohanes dan Yakobus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Sampai sana 37 dulu. Jadi kita mesti tahu konteksnya adalah masyghul, syughul, sedih, ya. Sebab Yesus mengatakan, "Aku akan diserahkan ke tangan orang jahat, saya akan mati, saya akan bangkit pada hari yang kedua, dan kita sedang menuju ke tempat di mana aku akan dijadikan korban." Sepatutnya mereka bersedih kan? Sepatutnya mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ayo kita menghadapi cabaran ini walau apapun sekali. Kita tetap akan bersama dengan Engkau." Sepertinya seperti itu yang lebih baik. Tetapi apa yang mereka kata? "Guru, perkenanlah kepada kami untuk duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri." So apa pemikiran mereka ini? Pemikiran mereka ini adalah mereka mau supaya mereka mendapat tempat yang tertinggi di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau kita baca di dalam satu raja-raja di mana Raja Salomo didatangi oleh ibunya, ya. Dan Raja Salomo dia berdiri, raja ya, dia berdiri menyambut ibunya datang dan dia letakkan ibunya duduk di sebelah mana? Sebelah kanan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Artinya duduk di sebelah kanan ini adalah tempat yang tertinggi, mulia. Nomor satu, mulia, tinggi, sebelah kanan. Siapa yang duduk sebelah kanan? Mulialah kamu itu. Siapa yang mau pindah tempat duduk? Silakan. Raja Salomo tahu protokol istana. Yang duduk di kanan itu lebih penting. Kalau dia pikir ibunya tidak penting, dia akan duduk hanya di sebelah kirinya. Tapi dia sediakan ya. Ini satu raja-raja ya. Sebelah kanan. So yang sebelah kiri barangkali penting juga tapi nomor 2. Yang penting nomor 1 kanan. Yang penting nomor 2 adalah kiri. Coba kita perhatikan protokol ini. Yakobus dan Yohanes kata, "Antara kami berdua ini Tuhan Yesus, letakkanlah kami di tempat yang terbaik. Kau pilihlah kanan siapa, kiri siapa." Yakobus dan Yohanes minta. Itu adalah budaya aku. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pemimpin
kehambaan yang benar-benar menyingkap dan berseru kepada kemuliaan Tuhan. Kita mau menjadi seorang pemimpin yang tidak mencari ketinggian dan kebanggaan. Dan kita akan lihat ini kemudian dalam tema-tema ini. Dan ini digambarkan oleh Yakobus dan Yohanes, saudara dan saudari sekalian. Dunia berpikir seperti itu. Kalau ada di antara kita di sini yang menduduki kerusi tertinggi di dalam tempat kamu kerja, bayangkan itu. Kalau ada orang yang datang kepada kamu, pastikan bilang, yang tinggi nomor 1 sebelah kanan, yang tinggi nomor 2 sebelah kiri. Di mana kamu letakkan orang yang datang kepada kamu? Oh, Asdi kan bilang kalau di kiri yang tinggi nomor 1, yang kiri nomor 2. Tapi aku tidak mau, di tengah-tengah lah. Oke, datang di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Orang itu yang telah mendengar khotbah Asdi kan Lidis pulang. Dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan itu mengerti tentang protokol duduknya mana. Aku duduknya di tengah-tengah katanya. Kamu yang pegawai ini, guru besar kah, penulung kanan kah, hal ehwal kah, murid kah, tuan kah, ya, pengarah kah, mana tahu kan ada di sini pengarah. Ya. Kalau kamu yang duduk untuk berjumpa dengan seseorang yang lebih tinggi daripada kamu, bagaimana kamu buat? Kalau di pesta-pesta perkawinan, kata Tuhan Yesus, kalau kamu dijemput, duduk di belakang. Supaya kalau kamu duduk di depan, mana tahu itu diperuntukkan oleh orang lain, untuk orang lain. Malu kamu disuruh di belakang, kata Tuhan Yesus. Duduk belakang. Kadang-kadang jemaat Tuhan juga menerjemahkan ini dalam gereja. Dia masuk dalam gereja, di belakang dia. Ini barulah saatnya kita menerjemahkan segala kerendahan kita duduk di belakang. Kalau doa hari Ahad malam, kita duduk di belakang. Biar orang panggil kita pergi depan, baru kita pergi depan. Belum tentu itu rendah hati tahu. Mungkin itu sombong kita. Barangkali, jangan kita pergi depan, dipanggil baru kita pergi. Belum tentu rendah hati itu. Mungkin itu sombong gitu. Ya, tapi saya tidak mau menghakimi lah. Kita kembali di sini, kita kembali. So Tuhan Yesus kata kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tapi poinnya saudara pertama ini adalah kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang dikatakan rendah hati kepimpinan, kita mesti tahu apa itu kehebatan yang sebenar. Rupa-rupanya bagi Yesus, kehebatan yang sebenar itu terletak pada tempat kita melayani. Kita akan lihat lebih lanjut lagi dalam poin ini. Kehebatan yang sebenar bukan duduk di kiri dan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita akan lihat Tuhan Yesus kata, kamu harus melayani. Kalau kamu di belakang, kamu akan ke depan. Dan siapa yang pertama itu akan menjadi yang terakhir. So, saudara dan sekalian, dalam kita menerjemahkan kepimpinan kehambaan ini, ada perkara-perkara barangkali yang kita boleh belajar. Yang pertama, bila kita melayani, marilah kita melayani tanpa memikirkan adakah habuan sebaliknya. Kita melayani tanpa memikirkan adakah pulangan sebaliknya. Mari kita melayani dengan segala kerendahan hati kita tanpa memikirkan ketinggiannya pelayanan itu. Tanpa memikirkan apakah yang bakal kita dapat daripada kita melayani. Dan saya harap kita di sini tidak ada yang berpikir seperti itu. Di tempat-tempat yang lain saya tahu ada.
Tetapi seperti biasalah, saya tidak akan sebut di mana, nanti kamu cari orangnya. Tapi pernahkah kamu mendengar cerita ya? Kalau kita menjadi ahli jawatan kuasa gereja, ada alaunkah tidak? Pernah dengar kan? Kalau kita menjadi ahli PCC, ada alaunkah tidak? Pakai minyak begitu. Jadi ada alaunkah tidak? Nah, ini juga satu gambaran, bukan di Saint Michael lah. Di angkasa lepas. Yang angkasa lepas, ada gereja di angkasa lepas rupanya. Dan dalam angkasa lepas itu ada gereja dan ada PCC. Dan ahli PCC-nya bila diusulkan namanya, dia tanya. Kalau jadi anggota PCC ada allowance ke tidak? Ada begitu, di angkasa lepas. Kamu tahu, saya berjenaka. Tetapi dalam dunia yang nyata, saya harap tidak ada seperti itu. Mari kita melayani tanpa memikirkan apa-apa pulangan yang kita dapat. Malah kita berkorban. Kita akan lihat kemudian perkara itu. Saudara, yang seterusnya di sini adalah yang pertama kita lihat kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang bersifat kehambaan, marilah kita tahu bahwa kehebatan yang sebenar itu terletak pada kita melayani. Bukan menduduki tempat yang tertinggi. Kadang-kadang kita pun segan silu juga. Kadang-kadang saya sebagai archdeacon bila saya melawat gereja-gereja, bila ada tempat duduknya disediakan, saya sengaja duduk di tepi, tapi dipanggil juga pergi tengah. Padahal saya sudah agak itu. Saya datang, mesti saya duduk di depan. Saya sudah agak. Kalau saya datang, mesti disuruh aku. Tapi aku sengaja pergi tepi. Aku mau cek, ngam ke tidak dia punya protokol ini. Ya. Dan kalau tidak ngam protokol pun, saya tanya juga kemudian. Protokol kamu salah lah. Ya. Aku ini manusia juga. Manusia juga. Darahku merah. Bukan hijau, bukan biru, merah. Saya punya kumpulan darah B. Itu kumpulan darahku. Suatu hari nanti kalau saya perlukan darah, ketahui ya, kumpulan darahku B. Ya. Aku manusia. Tetapi saya sadar, protokol ini menguasai pikiran kita. Sehingga kadang-kadang ia membuat kita terperangkap secara tidak sengaja. Itu pertama ya. Yang kedua kita belajar di sini kalau kita mau menjadi seorang pemimpin kehambaan, kita mestilah belajar untuk melayani orang lain. Dan bila kita melayani orang lain itu karena kita adalah seorang hamba. Dan kalau kita adalah seorang hamba, kita adalah seorang yang setia. Jadi seorang hamba, pemimpin hamba adalah seorang yang setia seperti Yesus. Dalam ayat 38 sampai ayat ke-31 kita mau angkat satu poin di sini yaitu ketaatan kita. Kalau kita seorang hamba, pemimpin kehambaan, satu perkara yang kita mau belajar adalah ketaatan kita. Ketaatan untuk siapa? Ketaatan kepada kehendak Allah. Bagaimana kita tahu hal itu? Sebab Yesus mengatakan begini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bolehkah kamu minum dari cawan yang aku minum? Bolehkah kamu dibaptis dengan pembaptisan yang akan digunakan untuk pembaptisan saya katanya. Dan cawan dan baptisan yang Yesus maksudkan di sini sebenarnya adalah kesengsaraannya. Kematiannya di atas kayu salib. Dia tanya Yakobus dan Yohanes secara tidak langsung harap-harap mereka paham. Kamu mau supaya kamu duduk di sebelah kiri dan sebelah kananku. Kamu tahukah apa yang kamu minta? Mereka jawab, ya. Bolehkah kamu minum dari cawanku dan pembaptisanku? Mereka kata, boleh. Tapi mereka tidak paham. Bagi Yesus menjadi seorang hamba itu adalah setia kepada panggilan yang telah
diperuntukkan bagi dia. Apa itu? Kematian di atas kayu salib. Jadi bila Yesus mengatakan, bolehkah kamu minum dan bolehkah kamu dibaptis? Murid-muridnya kata, ya boleh. Puji Tuhan lah. Mereka sanggup kesetiaan dan ketaatan kepada mereka dalam segala hal. Menjadi seorang pelayan tetap mereka akan berlayar. Walaupun di hadapan itu lautan api sekalipun. Dia tetap akan berlayar. Dia tetap akan pergi harungi semua penderitaan dan kesengsaraan. Puji Tuhan lah. Tapi bagi Yesus itulah cabarannya. Dan bagi kita itulah poin yang kita mau angkat. Setia kepada panggilan Tuhan yang telah diperuntukkannya kepada kita. Kesetiaan kita ini berarti kita setia kepada firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan itu adalah Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita pergi ke bangsa-bangsa, memuridkan orang, arti memenangkan mereka. Dan seperti yang saya katakan dalam mesyuarat kami baru-baru ini di kalangan pemimpin sel, salah satu perkara yang membuat para malaikat di surga bertempik sorak adalah karena satu jiwa yang diselamatkan. Yesus yang mengatakan, apabila satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai, bertempik sorai mereka. Satu saja yang diselamatkan. Adakah di dalam kesetiaan kita telah melakukan perkara ini? Ada orang mengatakan begini, yang penting bagi kita adalah mengungsikan firman Tuhan. Dan kita berdoa semoga Roh Kudus akan memberi dia pengertian. Itu cukup sudah. Kongsikan saja. Yang lain-lain itu pekerjaan Roh Kudus. Ada orang mengatakan tidak cukup begitu. Kalau kita sudah kongsikan dengan orang tentang Injil itu, kita mesti pastikan yang dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Dua perkara ini kadang-kadang menjadi kebingungan bagi orang-orang Kristen. Dan yang satu ini, yaitu memastikan dia terima Tuhan Yesus ini, ada kaitannya dengan budaya saya. Yang penting adalah saya. Sebab yang menginjil ini berpikir, kalau saya kongsikan Injil ini dengan orang itu, dan kalau saya cabar dia terima Tuhan Yesus, dan kalau dia tolak cabaran itu, saya akan malu. Hilang mukaku. Di mana aku letak mukaku? Aku harus berjaya. Aku harus berada di atas. Aku harus menang. Aku tidak boleh kalah. Tapi kalau dia tolak cabaranku, aku malu. Dan banyak orang Kristen karena pikiran yang seperti itu, dia tidak berani untuk mengungsikan Injil kepada sesiapapun. Karena dia dihantui oleh pikiran aku itu. Aku mesti menang. Kalau dia tolak, aku kalah, aku malu. Lebih baik jangan bersaksi. Saudara sekalian, itu ekoran daripada budaya ini. Jadi marilah kita mengatakan seperti ini. Kita kongsikan Injil itu, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena keselamatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Supaya jangan ada orang yang diselamatkan itu membanggakan dirinya. Karena keselamatan itu adalah pekerjaannya Roh Kudus. Mari kita dihiburkan oleh kebenaran ini, saudara. Kepada Anda yang mau setia kepada kehendak Tuhan dalam konteksnya menginjil dan juga membawa orang masuk dalam kerajaan Allah. Jangan kita ditakuti oleh tolakan-tolakan orang. Yang penting bagi kita adalah kongsikan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti dalam XII, dia kata begini, saudara, kalau saudara tidak bersedia untuk hari ini, tidak apa-apa, masih ada hari esok. Tidak ada hubungan terputus, hubungan kita tetap berterusan. Dan harap-harap pada masa akan datang, Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hidupnya. Dan dia sendiri
akan berdoa. Ramai orang yang menerima Tuhan Yesus tanpa kehadiran orang Kristen di sebelahnya. Ramai orang begitu. Saya percaya ada di antara kamu di sini yang menjadi orang Kristen tanpa kehadiran orang Kristen di sebelahmu. Kamu sendiri yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Terutama sekali saudara kita di sebelah itu. Sebelah itu. Banyak di antara mereka ini menerima Tuhan Yesus Kristus tanpa kehadiran orang Kristen di sebelahnya. Dia mendapat mimpi. Dia membaca Alkitab sendirian. Dan dia terima Tuhan Yesus. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ini adalah ketaatan. Menjadi seorang pemimpin kehambaan adalah ketaatan kepada kehendak Allah. Yang ketiga ini, menjadi seorang pemimpin yang bersifat hamba ini, dia akan melayani secara taat di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak memikirkan sama ada dia yang paling hebat atau tidak. Dia tidak memikirkan sama ada dia yang paling berjaya atau tidak. Dia hanya memikirkan, aku mau melayani selagi ada nafasku. Selagi rambutku masih putih, aku tetap akan melayani orang yang seperti itu. Dan dia tidak akan berhenti. Dan dia tahu apa yang Yesus katakan. Yang pertama itu akan menjadi terakhir. Yang terakhir itu akan menjadi yang pertama. Saudara dan sekalian, menjadi seorang pemimpin yang seperti seorang hamba ini, kita telah belajar 3 perkara hari ini. Perkara yang pertama, saudara, menjadi seorang pemimpin berarti bahwa kita harus memahami maksud kehebatan yang sebenarnya. Bila kita menjadi pemimpin, hebatlah kita. Bukan berarti kita menduduki tempat yang tertinggi. Menjadi seorang pemimpin yang layak sebagai seorang hamba adalah melayani dengan ketaatan yang sungguh-sungguh sampai ke tetes darah yang terakhir. Itu panggilannya. Mungkin ada di antara kamu yang dipanggil seperti itu. Sampai ke tetesan darah yang terakhir. Yang ketiga di sini adalah melayani dengan setia. Walaupun ada banyak cabaran di hadapan kamu, kamu tetap akan melayani. Tidak perlu kita memakai jubah putih dan selendang hijau untuk melayani Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan dengan pakaian biasa kita. Janganlah tanggal semua. Dengan pakaian biasa. Kita boleh melayani Tuhan. Dan pelayananmu itu, jangkauanmu itu lebih besar, lebih luas berbanding dengan jangkauan kami. Pari-pari di sini. Oleh sebab itu saudara dan sekalian, marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu Yesus melihat kita. Allah melihat kita. Sejauh mana kesetiaan kita dalam pelayanan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Memberikan kita kekuatan yang begitu hebat. Sehingga kepimpinan kita itu menarik perhatian orang lain. Bapa di surga, terima kasih. Karena kami tahu di tengah-tengah kami adalah hati-hati yang berkobar-kobar untuk menjadi saksi Kristus. Dan mau tahu rahasia-rahasianya menjadi pelayan Tuhan yang berkesan. Kami berdoa semoga pada hari ini Tuhan memanggil kami untuk melayani, berkorban, setia, dan tanpa melihat cabaran-cabaran yang berat di hadapan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Jiwaku sungguh merindukanmu,
sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Sembah, angkat suaramu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidup kita,